Halo semuanya, hari ini kami bersama tim pemetaan wilayah adat melaksanakan kegiatan ekspedisi ke beberapa situs bersejarah yang ada di wilayah adat komunitas Perigi. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data sosial dan pembuatan titik koordinat pada situs-situs tersebut, dengan harapan situs-situs kebudayaan ini dapat dilindungi dan dilestarikan. Di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, terdapat beberapa situs peninggalan bersejarah yang hingga hari ini bisa Anda kunjungi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa asal mula peradaban suku Sasak berasal dari Desa Perigi, desa tertua di Pulau Lombok. Hari ini, kami bersama tim ekspedisi mencoba kembali menggali sejarah yang masih hidup dalam ingatan setiap orang di desa tersebut. Dan secara oral tradition, sejarah ini diwariskan secara turun-temurun. Pertama-tama, kami mengunjungi sebuah makam bersejarah yang terletak di Dusun Sempol, berjarak sekitar 2 km dari pusat pemerintahan Desa Perigi. Di sini, Anda bisa saksikan sebuah makam yang dikelilingi oleh sawah dan perkebunan warga setempat. Di makam inilah, dahulu seorang Mahapatih bernama Panji Sari Bukal Malang atau yang akrab dipanggil dengan Patih Nurende dimakamkan. Berdasarkan penuturan warga setempat, Patih Nurende dahulunya merupakan seorang yang sakti mandraguna. Tak satupun senjata yang bisa melukai tubuhnya. Namun, ia akhirnya dapat dikalahkan berkat siasat licik para musuhnya dengan memasukkan bambu dari lubang anusnya, melilit, kemudian mengeluarkan isi perutnya. Patih Nurende pun tewas di tempat. Selain itu, menurut penuturan warga setempat, Patih Nurende dahulu merupakan orang yang diperintahkan untuk menjaga wilayah tersebut, mengawasi musuh yang hendak menyerang ke pusat pemerintahan Kerajaan Suwung. Setelah tim selesai mengambil titik koordinat pada makam tersebut, kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara, menuju sebuah hutan yang konon merupakan tempat pusat pemerintahan Kerajaan Rumbe atau Suwung. Masuk. Nah, itu teman-teman kita baru datang. Kita akan masuk ke hutan, ke bawah sana ke sungai, terus naik ke atas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sungai, pintu masuk menuju hutan. Di sini kami menemukan pemakan buah lil meninggoy. Kita tidak tahu ini penyebabnya apa. Mantap. Jalannya sangat curam. Kita harus ekstra hati-hati nih. Setelah beberapa menit berjalan menanjak dari pintu masuk hutan, tiba-tiba beberapa teman kami merasa lapar. Kami pun memutuskan untuk beristirahat bareng sebentar untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Sarapan selesai, kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara barat daya menuju situs bersejarah berikutnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kami tiba di sebuah situs bersejarah yang berada di sebuah batu. Di sini, terdapat sebuah bekas telapak kaki kuda yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Cupak Jaran Ijo atau kuda hijau.
sebuah makhluk mitologi berupa kuda tunggangan raja, bersayap dan berwarna hijau. Kisah tentang kuda ini masih bisa kita temukan pada cerita-cerita masyarakat setempat. Dikisahkan bahwa kuda tersebut bisa menempuh jarak ratusan kilometer hanya dalam satu langkah. Peninggalan tapak kaki kuda ini bisa juga Anda temukan di wilayah persawahan warga di Grepek, tak jauh, sekitar 1,5 km dari pusat pemerintahan Desa Perigi. Setelah selesai mengambil titik koordinat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke situs berikutnya, menempuh perjalanan yang semakin menanjak ke dalam hutan yang semakin rimbun dan semak belukar. Tak lama kemudian, kami pun tiba di situs bersejarah berikutnya, sebuah reruntuhan batu yang disusun, dan kini bisa Anda lihat pada video ini. Batu-batu ini sudah banyak yang tertimbun oleh tanah, dedaunan, dan semak belukar. Berdasarkan penuturan sejarah, dahulu batu-batu ini merupakan bekas tembok benteng atau pagar pembatas pusat kota pemerintahan Kerajaan Suwung. Susunan batu ini membentang sepanjang puluhan kilometer hingga ke wilayah Kecamatan Sembelia. Warga setempat juga mengenal tempat ini dengan nama Lenteng Tedes atau Jalur Semut. Konon, di sepanjang tembok ini selalu ramai oleh jutaan manusia dengan berbagai aktivitasnya. Dikisahkan, dahulu saking ramainya tempat ini, pernah digelar sebuah kulit kerbau di tengah jalan raya yang sering dilalui oleh orang-orang yang berlalu lalang. Dan dalam waktu sehari semalam, kulit kerbau tersebut berlubang karena terkikis oleh jutaan kaki yang melintas di atasnya. Sekarang bisa Anda bayangkan, disinilah pintu masuk ke sebuah kota kuno yang hilang ratusan tahun lalu. Setelah menentukan titik lokasi menggunakan alat GPS oleh tim, kami pun melanjutkan perjalanan menuju situs berikutnya ke utara barat daya, menuju sebuah komplek pemakaman di tengah-tengah hutan Suwung. Perjalanan semakin menanjak dan persediaan air kami pun semakin menipis. Beruntungnya, kami menemukan tampungan air yang disalurkan dari sumber mata air di sebuah wilayah di tengah-tengah hutan, yang dikenal dengan nama Pertakan, menuju rumah-rumah warga di Dusun Sempol, sebuah pemukiman yang kami lalui pagi tadi. Disinilah kami mengambil napas sejenak dan mengisi ulang botol-botol minuman kami yang sudah kosong. Bahkan, salah satu rekan kami sengaja mengguyur kepalanya agar merasa lebih segar kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 11.43 siang waktu setempat, dan kami akhirnya baru bisa tiba di sebuah situs pemakaman bersejarah, yaitu Makam Suwung. Sebagaimana yang bisa Anda lihat pada video ekspedisi ini, inilah Makam Suwung, sebuah peninggalan bersejarah yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Lihatlah batu-batu nisan ini, dengan ciri khas terbuat dari batu panjang, bahkan sebagian nisan juga banyak yang sudah roboh, seolah menunggu untuk ditemukan. Lihatlah, di tengah hutan ini ada banyak sekali makam, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sebagiannya sudah banyak yang tertimbun. Berdasarkan penuturan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun, dahulu kala di hutan ini berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Rumbe, dipimpin oleh seorang raja bernama Batara Indra, sebuah kota kuno yang dihuni oleh jutaan manusia saat itu. Namun, lambat laun, kerajaan ini kemudian dikenal dengan Kerajaan Suwung. Suwung sendiri berarti sepi. Ada banyak versi sejarah yang beredar di tengah masyarakat terkait alasan mengapa tempat ini dinamakan Suwung. Versi sejarah pertama berpendapat bahwa dahulu ketika musuh hendak menaklukkan tempat ini, mereka sudah menemukan tempat ini dalam keadaan kosong atau sepi. Tak seorang pun bisa mereka temukan. Sebab itulah tempat ini dinamakan Suwung atau sepi. Versi sejarah yang kedua berpendapat lain. Dahulu, Kerajaan Rumbe pernah berselisih dengan kerajaan baru bernama Perapatan, atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Mudung hari ini. Dikisahkan, kedua kerajaan ini berselisih ideologi. Meskipun sama-sama memeluk ajaran Islam, namun dalam praktiknya,
kedua kerajaan ini memiliki perbedaan yang mencolok. Kerajaan Parapatan kuat dengan syariatnya, sementara masyarakat kerajaan Rumbe memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat mereka. Dikisahkan, kerajaan Rumbe berhasil ditaklukkan sehingga mereka harus menyepikan atau menyungungkan tempat tersebut. Sebab itulah tempat di tengah hutan ini kemudian dikenal dengan nama Suwung. Setelah mengambil titik koordinat, setelah ini kami akan mengajak Anda ke sebuah situs bersejarah berikutnya, yaitu sebuah tempat yang dahulunya merupakan tempat berdirinya sebuah masjid. Tak jauh dari tempat ini, sekitar 100 meter ke arah utara, di sanalah, menurut kesaksian sejarah yang masih melekat pada ingatan masyarakat, pernah berdiri sebuah masjid, tempat beribadah bagi masyarakat kerajaan Rumbe. Seperti yang bisa Anda saksikan dalam video ini, beginilah kondisi tempat yang dipercaya sebagai tempat bekas bangunan masjid kuno itu berdiri. Hanya meninggalkan bekas-bekas pondasi bangunan yang terdiri dari susunan batu yang kini sudah tertimbun longsoran tanah, dedaunan, dan semak belukar. Tanpa menunggu lama, rekan kami pun segera mengambil titik lokasi menggunakan alat GPS. Lihatlah, beginilah kondisinya sekarang. Bisakah Anda membayangkan bahwa dahulu di sekitar masjid ini berdiri rumah-rumah tempat penduduk kerajaan tinggal? Seperti yang Anda saksikan pada video ini, tidak ada yang tersisa dari bangunan-bangunan ini. Semuanya menghilang di telan zaman. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak ada satupun tiang atau bangunan yang masih tersisa? Jawabannya sederhana. Sebab ratusan tahun lalu, seluruh bangunan terbuat dari bahan-bahan alam, seperti kayu, bambu, ilalang, bahkan pondasinya pun hanya terdiri dari gundukan tanah, seperti rumah adat Limbungan yang bisa Anda saksikan saat ini. Setelah mengambil titik koordinat di tempat ini, kami pun bergegas kembali menuju makam tadi. Setelah beristirahat sejenak, kami pun memutuskan bergegas kembali sebelum hari makin gelap, sebab masih ada beberapa situs yang harus kami kunjungi. Oke guys, sekarang kita sedang menuju pulang ya. Lihat jalannya ini sangat curam ya, jadi kita harus berhati-hati ya. Ya, sebenarnya kini kita tidak pulang ke rumah ya, tapi kita akan pindah ke situs sejarah berikutnya yang ada di Desa Perigi ya. Hari ini sampai siang kita fokus mengambil situs-situs bersejarah yang ada di hutan Suwung. Nah, setelah ini kita akan pergi ke arah barat ya, dimana di sana juga ada salah satu situs bersejarah ya. Di sana ada apa sih namanya? Kebalok Brek ya, Kebalok Brek kalau orang sini menyebutnya. Setelah beberapa jam perjalanan, kami pun akhirnya tiba di sebuah makam. Masyarakat Perigi mengenal tempat ini sebagai makam Kebalok Brek. Dikisahkan, dahulu Kebalok Brek merupakan orang yang sangat sakti dan memiliki ilmu kebal, sehingga tubuhnya tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Dikisahkan bahwa Kebalok Brek kemudian memeluk ajaran Islam yang mengharuskan dirinya harus bersunat. Namun, disinilah terjadi kisah sejarah yang masih diingat oleh masyarakat Perigi. Kebalok Brek yang tidak lekang oleh senjata apapun mengalami kesulitan dalam bersunat. Dikisahkan juga dirinya harus mengasah pisau sunatnya sendiri pada sebuah batu yang menjadi tujuan situs kita berikutnya. Tanpa berlama-lama, kami pun bergegas menuju situs bersejarah tersebut, sebuah batu tempat Kebalok Brek mengasah pisaunya. Situs ini oleh masyarakat setempat dikenal dengan Asak Kebalok Brek, seperti yang bisa Anda saksikan pada video ekspedisi ini. Sebuah batu yang digunakan untuk mengasah parang atau senjata pada zaman dahulu oleh seorang tokoh bernama Kebalok Brek ya. Ini teman kita sedang mencoba mengasah pisaunya di sini. Nah, uniknya
di batu ini juga ditinggalkan jejak-jejak bekas apa namanya ini, sayatan-sayatan ya. Jadi kalau orang dulu tuh bercerita, dulu tuh batu itu lunak, nggak terlalu kuat ya. Jadi setelah diasah, jadi dites lah ketajaman pisaunya dengan mengiris-iris batu ini. Nah, ini bekas iris-irisannya, dan di sana tempat mengasahnya. Sehingga batu ini pun terlihat apa ya, halus. Inilah lokasinya. Setelah selesai mengambil titik koordinat, kami pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Berhubung waktu sudah sore serta kami belum makan siang, kami pun memutuskan untuk beristirahat di dekat mata air di wilayah Seruni. Jadi pembatas antara wilayah Desa Perigi dan Karsari. Nah, air bendungan ini bersumber dari sumber mata air Seruni ya. Setelah perut terasa kenyang, tiba-tiba semua tim merasa ngantuk dan kelelahan. Tetapi masih ada satu situs lagi yang harus kami kunjungi hari ini. Kami pun bergegas sebelum matahari terbenam. Oke teman-teman, setelah melanjutkan perjalanan kembali, sekarang kita tiba di salah satu situs ya, yaitu ini adalah makam Wareng ya. Ini adalah salah satu makam yang sering dikunjungi oleh orang-orang Perigi dengan ya berbagai macam tujuannya. Ada yang sekedar apa namanya ziarah, ada yang mungkin urusan-urusan spiritual seperti ini.